Hai teman-teman, kita ketemu lagi pada episode kedua. Seperti diketahui bahwa kali ini topiknya adalah khusus hanya obat diabetes mellitus. Oleh sebab itu, bagi penderita atau teman-teman yang mempunyai teman menderita diabetes mellitus, itu akan sangat bermanfaat menonton video ini karena banyak hal yang dapat Anda dapatkan pada episode 1, 2 dan seterusnya sampai tamat, yaitu pada episode yang ke-8. Karena kita sajikan juga contoh-contoh obatnya, sehingga Anda yang sedang meminum obat, kenalilah obat yang Anda minum. Jangan sampai Anda tidak mengenal obat yang Anda minum seumur hidup. Karena obat diabetes mellitus ini harus dikonsumsi seumur hidup. Ya. Ini contoh obatnya, ya. Kemudian pada episode pertama sudah disajikan beberapa contoh obat golongan sulfonil urea. Nah, slide ini menyajikan contoh obat golongan glinit yang mempunyai dua macam zat aktif, yaitu ripaglinit, ya, ada dua macam. Jadi golongan glinit ini ada dua zat aktif. Yang pertama ripaglinit. Nah, ripaglinit ini originatornya, nama dagangnya disebut Novonorm. Nah, ini obatnya, ripaglinit tablet, Novonorm. Yang kedua adalah netglinit. Contoh obatnya adalah Starlik buatan Novartis. Ini adalah merupakan originatornya. Nah, golongan obat glinit ini untuk yang komposisi ripaglinit sudah ada branded generiknya. Nah, berarti golongan obat ini, ripaglinit ini, masa proteksi patennya sudah kadaluarsa. Oleh sebab itu, perusahaan lain boleh memproduksinya. Ya, contohnya ini Dexanorum. Dexanorum ini komposisinya adalah ripaglinit, sama dengan Novonorm originatornya. Ya. Ini glinit, golongan glinit, ya. Ini contohnya. Termasuk Prandin. Prandin ini adalah merupakan komposisinya ripaglinit, dan ini disebut branded generic. Jadi ini branded generic, ini Dexanorum branded generic. Sementara Novonorm ini originatornya, Starlik ini originator, ya, terhadap komposisi netglinit. Oke. Kemudian profil anti diabetes oral yang ada di Indonesia, yaitu tadi sudah kita bicarakan, yaitu penghambat DPP-4. Penghambat DPP-4. Golongan obat DPP-4 ini kepanjangan dari dipeptidyl peptidase. Ya. Ini profilnya. Jadi tadi sudah sempat disinggung tentang mekanisme kerja utamanya, yaitu meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon. Ya. Sekresi glukagon itu adalah antagonis dari insulin. Jadi kalau glukosanya rendah,
Kalau glukosa rendah, maka glukagon yang dikeluarkan. Tetapi kalau glukosanya tinggi, maka insulin yang dikeluarkan. Ya. Ini contoh obat DPP 4 yaitu DPP 4 yang termasuk golongan DPP 4 yaitu ini sitagliptin. Ini komposisinya sitagliptin dan ini nama obat originatornya Januvia yang diproduksi oleh perusahaan farmasinya Merck and Sharp ya, ini Merck MSD. Kemudian untuk zat aktif vildagliptin, nama obat dagangnya disebut galvus. Diproduksi oleh perusahaan Novartis. Ini merupakan originatornya. Kemudian yang zat aktifnya linagliptin. Nama dagang obatnya adalah disebut Trajenta, diproduksi oleh PT Boehringer Ingelheim. Dan yang keempat, zat aktifnya saxagliptin. Nama dagangnya Combiglis XR, diproduksi oleh PT AstraZeneca. Ini yang termasuk golongan DPP 4. Nah, kalau termasuk golongan analog GLP-1, GLP singkatan dari glucagon like peptide 1. Jadi ini merupakan hormon incretin. Zat aktifnya liraglutide. Nama dagang obat originatornya Victoza yang diproduksi oleh Novo Nordisk. Ini macam-macam obat golongan DPP 4. Golongan DPP 4. Ini semua ini adalah merupakan originatornya. Ini contohnya Januvia, contoh Galvus milik diproduksi oleh PT Novartis, Trajenta diproduksi oleh Boehringer Ingelheim, Onglisa. Nah, ini Onglisa ini komposisinya saxagliptin, sama dengan Combiglis. Sama dengan Combiglis ini, Onglisa ini. Nah, ini sama. Onglisa sama Combiglis ini zat aktifnya sama. Nah, ini yang golongan analog GLP-1. Ini liraglutide Victoza ini dalam bentuk injeksi. Nah, daftar obat DPP yang single itu seperti tadi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Vildagliptin. Jadi Galvus itu isinya vildagliptin. Ini ada 50 mg saja, diproduksi oleh Novartis. Sementara sitagliptin nama dagangnya disebut Januvia, diproduksi oleh ini MSD. Januvia ini ada yang 100 mili, ada 25 mili, ada 50 mili ya. Kemudian Onglisa ini kan saxagliptin. Kemasannya ternyata cuma 5 mg saja, diproduksi oleh Astra. Trajenta
Ini juga kemasannya cuma satu macam yang diproduksi oleh Boehringer Ingelheim. Ini contoh obatnya. Kemudian golongan DPP yang kombinasi dengan biguanid. Seperti kita ketahui, biguanid, golongan biguanid, zat aktifnya hanya satu, yaitu metformin. Di sini ada galfusmet. Galfusmet berarti antara galfus sama metformin. Jadi antara vildagliptin dikombinasi dengan metformin. Jadi ini galfus ini. Vildagliptin 50 mili. Cara bacanya ini vildagliptinnya 50 mili digabung dengan metforminnya 100 mg, 1000 mg atau 1 gram. Ada yang lain lagi dengan metformin 500 dan 850. Jadi galfumet ini nama dagangnya. Kemudian Janumet. Janumet ini zat aktif sitagliptin dikombinasi dengan biguanid yaitu metformin. Jadi dia 50 mg sitagliptin dikombinasi dengan 1 gram metformin. Yang kedua kombinasi metforminnya cuma 500 mg. Kemudian Combiglis. Combiglis ini saxagliptin. Combiglis saxagliptin ini metforminnya cuma 500 mg. Dan Trajenta Duo. Kalau Trajenta saja itu komposisinya linagliptin. Kalau Trajenta Duo adalah kombinasi antara linagliptin dan metformin. Diproduksi oleh Boehringer Ingelheim. Ini ada 3 kemasan. 1 gram metforminnya 500 mg dan 850 mg. Ini merupakan DPP yang kombinasi. Ini contoh obatnya. Janumet, Trajenta Duo. Ini Combiglis. Dan GLP-1 di pasaran GLP-1 hanya satu macam dengan nama dagang Victoza 6 mg produksi Novo Nordisk, dan obat Victoza ini dalam bentuk injeksi, bentuk ini penfil. Ini yang merupakan analog dari GLP-1. Ini contoh obatnya. Oke. Masih banyak informasi yang bisa kita pelajari dari video berdurasi pendek ini. Oleh sebab itu ikutin terus episode berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong klik subscribe ya, supaya mendapatkan notifikasi bila mana channel ini merilis topik-topik yang baru. Pastikan. Terima kasih.